Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Joshua Dwi Putra Tandidatu, NIM 2019 04 10 14 165, jurusan Manajemen Konsentrasi Keuangan. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai topik pembahasan tentang analisis common size. Pengertian analisis common size. Analisis common size merupakan angka-angka yang ada di dalam neraca dan laporan laba rugi yang diubah menjadi persentase berdasarkan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada di neraca, common base-nya adalah total aktiva. Dan pada analisis common size, tiap komponen yang ada pada laporan laba rugi dibagi dengan penjualan, lalu disajikan dalam persentase penjualan. Sedangkan dalam komponen neraca dibagikan dengan total aset yang ada dan disajikan sebagai persentase total aset. Penjelasan analisis common size menurut Sawir. Analisis common size ini adalah analisis yang dilakukan dengan jalan menghitung proporsi dari pos-pos dalam neraca dengan suatu jumlah tertentu. Laporan laba rugi dengan jumlah tertentu dari laporan laba rugi. Misalnya proporsi persediaan terhadap jumlah aktiva lancar. Proporsi aktiva lancar terhadap jumlah aktiva dan proporsi harga pokok terhadap total pendapatan dan hasil usaha. Dan dalam analisis common size ini, setiap total akun yang ada disebut juga dengan common base. Jadi, common base untuk laba rugi adalah penjualan neto atau penjualan bersih. Sedangkan common base untuk aktiva pada laporan neraca adalah total aktiva. Artinya, dalam analisis common base, inilah yang menjadi dasar perbandingan yang bernilai 100% pada masing-masing kelompok dan akun. Tujuan dan manfaat analisis common size. Manfaat analisis common size ada 3. Yang pertama, pada dasarnya analisis common size ini bertujuan untuk mengetahui proporsi masing-masing dari akun dalam laporan keuangan terhadap common base-nya. Yang kedua, hasil perbandingan ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan untuk mempermudah proses atau tahapan analisis. Yang ketiga, untuk mempermudah para pembaca laporan keuangan memperhatikan perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam neraca dan dalam laporan laba rugi. Tujuan analisis common size. Menurut Kazmir, tujuan analisis common size ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama,
untuk mengetahui persentase investasi dalam laporan laba rugi dan neraca terhadap masing-masing aktiva atau pasifanya. Yang kedua, untuk mengetahui struktur modal dalam laporan laba rugi dan neraca. Yang ketiga, untuk mengukur komposisi biaya terhadap penjualan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya adalah formula atau rumus analisis common size. Secara umum, analisis common size ini dapat dihitung atau dicari dengan cara membagi masing-masing komponen akun yang tersedia dengan total akun. Kemudian, komponen akun tersebut dikalikan jawabannya dengan 100%. Komponen dan total akun bergantung dari apa yang akan Anda analisis dalam laporan neraca maupun dalam laporan laba rugi. Formula atau rumus jika kita ingin mencari atau menghitung common size. Rumusnya adalah common size sama dengan jumlah atau jumlah dibagi jumlah dasar dikali 100. Dan rumus untuk mencari laba rugi adalah laba rugi sama dengan komponen laba rugi dibagi pendapatan bersih dikali 100%. Dan untuk laporan neraca ada 3 pembahasan atau 3 rumus jika kita ingin mencari laporan neraca. Yang pertama, jika kita ingin mencari aktivanya. Rumusnya adalah komponen aktiva dibagi total aktiva dikali 100%. Dan yang kedua, jika kita ingin mencari liabilitasnya. Rumusnya adalah komponen liabilitas dibagi total pasifa dikali 100%. Dan yang ketiga dan yang terakhir, rumus ekuitas. Jika kita ingin mencari ekuitas, rumusnya adalah komponen ekuitas dibagi total pasifa dikali 100. Dan selanjutnya adalah fakta tentang analisis common size ini. Analisis common size ini tidak hanya dapat digunakan untuk menganalisis atau menganalisa analisis vertikal, melainkan juga untuk menganalisa atau menganalisis laporan horizontal dalam laporan keuangan. Analisis vertikal dilakukan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dalam satu periode, triwulan maupun tahunan, dan juga bisa dilakukan dalam 2 periode ataupun 3 periode. Dan analisis common size dapat dilakukan untuk kedua metode tersebut, yaitu metode horizontal dan vertikal secara bersamaan. Misalnya, ketika kita membuat analisis common size laporan keuangan untuk tahun 2015. Ini adalah analisis vertikal. Kemudian kita juga ingin membuat analisis common size di tahun 2016 dan 2017 sampai 2020. Itu adalah contoh saat metode horizontal dan vertikal digunakan secara bersama-sama. Umumnya investor menilai perusahaan menggunakan data historis. Kombinasi analisis vertikal dan horizontal common size ini dapat menunjukkan tren proporsi setiap akun dalam laporan keuangan terhadap common size-nya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan cara menghitung
laporan neraca dan laba rugi menggunakan analisis common size ini. Sekarang saya akan menjelaskan atau memberitahu cara menghitung neraca dengan menggunakan analisis common size seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Caranya itu begini. Saya akan mengambil dari bagian kas dan setara kas. Kas dan setara kas dibagikan dengan jumlah aset. Bagikan jumlah aset. Hasilnya akan keluar begini. Ini kenapa hasilnya persen? Karena saya sudah ubah ke persen sebelumnya, dan ini saya menggunakan 4 desimal di belakang koma, sehingga hasilnya seperti ini. Cara itu dilakukan sampai di bagian jumlah aset tidak lancar. Begitupun sama demikiannya dengan di tahun 2018. Ya, sebelumnya saya ingin memberitahu kalau saya mengambil laporan keuangan ini hanya 2 periode, yaitu tahun 2019 dan 2018. Ya, di bagian tahun 2018 caranya pun sama seperti yang tadi di tahun 2019. Bagian kas dan setara kas kita ambil dan dibagikan dengan jumlah aset. Nah, kemudian hasilnya akan muncul seperti ini. Tetapi di bagian liabilitas dan ekuitas tidak dibagikan dengan jumlah aset, melainkan dibagikan dengan jumlah liabilitas dan ekuitas seperti ini. Saya akan ambil dari bagian utang usaha pihak ketiga. Utang usaha pihak ketiga dibagikan jumlah liabilitas dan ekuitas. Hasilnya akan seperti ini. Itu dilakukan hingga di bagian jumlah ekuitas, bagian terakhirnya. Sama demikian dengan di tahun 2018-nya. Utang usaha pihak ketiga dibagikan jumlah ekuitas. Maaf, salah, dibagikan dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Hasilnya akan muncul seperti ini. Dan sekarang saya akan memperlihatkan cara menghitungnya pada laba rugi. Cara menghitung analisis common size ini pada laporan laba rugi agak sedikit berbeda dengan pada laporan neraca tadi. Kalau di bagian laporan neraca ini kita menghitungnya dari bagian atas ke bawah. Seperti yang tadi saya jelaskan, bagian ini kas dan setara kas kita bagikan dengan jumlah aset. Begitupun dengan liabilitas dan ekuitas. Utang usaha pihak ketiga kita bagikan dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Tetapi pada laporan laba rugi ini, jika kita menggunakan analisis common size, kita membaginya dari bawah ke atas. Saya akan memperlihatkan caranya. Saya akan mengambil dari bagian jumlah. Jumlah kita bagikan dengan penjualan usaha bersih. Seperti yang tadi saya katakan, dari bawah ke atas. Enter. Nah, ini hasilnya. Sama juga yang di bagian atasnya. Kepentingan non-pengenali dibagikan dengan penjualan usaha bersih. Sama hasilnya. Ini dilakukan dari bawah ke atas sampai selesai. Dan pada tahun 2018 pun caranya juga sama saja. Dari bagian ini jumlah, kita ambil dari bagian jumlah contohnya, dibagikan dengan
penjualan usaha bersih. Maaf. Seperti ini. Cara yang tadi dilakukan sama juga dari bawah ke atas sampai selesai. Sama caranya yang pada tahun 2019 dan 2018. Mungkin itu saja pembahasan atau penjelasan saya mengenai teori common size ini. Sebelum saya menutup pembahasan saya ini, saya ingin meminta maaf kalau ada salah-salah kata atau ada penjelasan yang mungkin kurang dipahami dari saya. Sekian dan terima kasih.